Hai, balik lagi di channel Nyai Mistis. Segmen Nyai Story kali ini, Nyai mau bawain cerita pengalaman salah satu followers Nyai yang kebetulan nih ngirimin ceritanya lewat email Nyai Mistis. Alia ini punya pengalaman mistis yang menurut Nyai serem banget guys. Buat yang mau sapa-sapa Alia, Nyai juga tulis link sosmednya Alia di kolom description box ya. Langsung aja kita bahas ceritanya. Hai, nama gue Alia dan ini real pengalaman gue pribadi tentang sebuah santet yang bikin penerimanya meninggal dunia. Untuk menghormati keluarga korban, nama-nama yang ada di cerita ini gue samarin ya. Dan ini ceritanya. Tahun 2009, tahun yang gak akan pernah bisa gue lupain. Karena di tahun ini, gue menyaksikan sendiri sebuah santet yang sengaja dikirim untuk melukai korban. Dan korbannya ini sebut saja Mbak Tita, anak tetangga kontrakan gue. Ibunya Mbak Tita ini udah janda. Ayahnya Mbak Tita udah lama meninggal. Mbak Tita anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak pertama Mbak Tita ini laki-laki, namanya Mas Dewo. Mas Dewo kerja sebagai security di salah satu perusahaan di wilayah Jakarta Barat. Awal bulan Maret 2009, Mbak Tita mulai bekerja di perusahaan tempat Mas Dewo kerja. Mbak Tita melamar sebagai operator. Mbak Tita ini anaknya supel. Selain supel, dia cantik banget. Perawakannya tinggi semampai, kulitnya putih. Kecantikannya ini semakin terpancar dengan lesung pipit yang dia punya. Kata emak sih, ibunya Mbak Tita, Mbak Tita ini mirip sama almarhum ayahnya. Banyak pemuda di tempat tinggal gue yang mau kenalan sama Mbak Tita. Gak sekedar kenalan, sebagian dari mereka ada yang terang-terangan ngajakin pacaran. Tapi Mbak Tita nolak dengan halus. Alasannya, Mbak Tita ini masih mau kerja. Dia masih pengen ngebahagiain ibunya dulu sebelum nikah. Hari itu gue ketemu Mbak Tita. Dia lagi bantuin emak masak buat jualan. Emak suka banget jualan gorengan di depan kontrakan kalau sore. Gorengannya ini enak banget. Selain gorengan, emak juga jualan aneka sosis bakar. Mbak, gak kerja, sapa gue. Mbak Tita pun menjawab sambil membereskan lapak emak. Enggak Al, libur. Kenapa Al? Mau ngajak Mbak jalan ya? Tanya Mbak Tita. Ah enggak Mbak, cuma nanya aja. Aku mau beli gorengannya dong Mbak. Kebetulan mama gak masak, jadi disuruh beli gorengan aja, sahut gue sambil milih-milih gorengan. Lagi asyik milih-milih gorengan, gue dikagetin sama suara laki-laki di belakang gue. Dia manggil Mbak Tita. Tita, panggilnya. Mbak Tita pun menoleh ke arah suara itu. Dari raut wajahnya, kelihatan banget Mbak Tita gak suka dengan kedatangan cowok ini. Duh, kamu lagi, ngapain sih kesini? Tanya Mbak Tita ketus. Anu tak, kata teman kamu lagi off ya? Rencananya sih aku mau ngajak jalan, jawab si cowok. Nah, si cowok ini matanya ngasih kode gitu ke gua buat ninggalin mereka berdua. Gua langsung bayar gorengan dan bergegas pergi ninggalin Mbak Tita dan cowok itu. Menurut gue, cowok yang ngajak Mbak Tita ini orangnya manis banget. Badannya tinggi, kulitnya sawo mateng. Ya, persis 11-12 sama Adly Fairuz lah. Dan cocok banget kalau disandingin sama Mbak Tita yang cantik. Setelah sampai kamar kontrakan, bokap gue nyuruh gue buat beli rokok. Alhasil, gue balik lagi ngelewatin kontrakan plus lapak jualan emak. Sampailah gue di depan lapak si emak, dan gue lihat Mbak Tita dan si cowok ini terlibat obrolan serius. Gue gak sengaja dengar kalau nih cowok nembak Mbak Tita. Dan kalian tahu, hari ini hari pertama gue dengan Mbak Tita ngomong kasar. Karena seumur gue temenan sama Mbak Tita, gak pernah gue dengar Mbak Tita ngomong kasar dan emosi kayak gitu. Kurang lebih Mbak Tita ngomong gini. Gini ya, gue gak tahu harus ngomong kayak gimana lagi dan pakai bahasa apa lagi sama lu. Kalau gue tuh gak suka sama lu, paham gak sih lu anjing? Oh ya, satu lagi, lu jangan ganggu-ganggu gue lagi ya. Cuy, pergi sana. Gue yang berada di ujung kontrakan ngeliat sendiri pakai mata kepala gue kalau Mbak Tita ngeludahin tuh cowok. Gue nggak lihat ekspresi cowoknya karena di situ posisinya gue di belakang si cowok. Tapi gue yakin sih cowok ini emosi karena gue lihat dia ngegenggam tangannya kayak mau nonjok Mbak Tita gitu. Saat itu kondisi kontrakan sepi banget, semua penghuni belum pulang. Gue sempet takut kalau Mbak Tita bakal dianiaya cowok ini.
Akhirnya gue putusin buat manggil Mbak Tita. Mbak Tita, keadaan pun seketika mencair. Apa Al? Ada yang ketinggalan? Tanya Mbak Tita. Ah, enggak kok Mbak. Ini permisi dulu ya, mau ke warung, suruh ayah beli rokok. Gua ngelewatin Mbak Tita dan temen cowok Mbak Tita. Sebenarnya agak gak tenang juga sih ninggalin Mbak Tita, tapi untungnya ada Pak Sugeng yang baru pulang jualan. Pak Sugeng ini tukang ketoprak yang ngontrak di lantai 2. Gua pun selesai beli rokok dan gue papasan sama temen cowok Mbak Tita ini. Wajahnya menyimpan sejuta kemarahan. Besoknya gue papasan sama Mbak Tita. Tumben pagi itu Mbak Tita minta ditemenin ke kantor sama Mas Dewo. Akhirnya mau gak mau Mas Dewo ini nemenin Mbak Tita kerja. Mungkin karena takut juga kali ya kalau adiknya kenapa-napa. Sore harinya gue nemenin adik gue beli sosis di lapak emak dan ketemu sama Mbak Tita. Udah pulang Mbak, sapa gue. Aliyah, udah nih, beli apa Al? Oh, ini Mbak, nemenin adek beli sosis. Al, yang kemarin itu namanya Doni. Dia kokoh banget Al sama Mbak. Tapi Mbak lega Al. Lega kenapa Mbak? Tanya gue penasaran. Iya lega, tadi kata staf di kantor, si Doni ini resign dan dia balik ke kampungnya di Kota P. Oh, dia asli Kota P Mbak? Iya Al. Lagi asyiknya ngobrol, emak nyambung dan bilang kalau pesanan sosis gua tuh udah mateng. Mbak, besok-besok lagi ya ngobrolnya, ini udah mateng. Gua dan adek gua pun pamit. Waktu itu hari Minggu, sekitar pukul 4 pagi, gua dan penghuni kontrakan lainnya mendengar suara teriakan Mbak Tita. Kami pun langsung bergegas ke sumber suara, dan ternyata sumber suara tersebut berasal dari kamar mandi bawah. Mak, tolong Tita, Mak. Tita takut ada kepala di bak mandi, Mak. Pintu kamar mandinya dikunci dari luar, Mak. Tolong, Mak, teriak Mbak Tita. Gua dan beberapa penghuni kontrakan udah ngumpul di depan kamar mandi. Emak kelihatan panik karena pintu kamar mandi gak bisa dibuka. Salah satu penghuni kontrakan ngusulin buat didobrak. Akhirnya pintu pun didobrak sama Mas Dewo. Mbak Tita langsung meluk Mas Dewo. Raut wajahnya nunjukin ketakutan yang dalam banget. Gue juga lihat Mbak Tita peluk Mas Dewo ini erat banget. Emak bertanya dengan nada panik. Ada apa Mbak? Mbak Tita pun menjelaskan hal yang bikin Mbak Tita takut. Ada kepala Mak. Mendengar jawaban Mbak Tita, semua penghuni kontrakan termasuk gue dan nyokap gue takut dan ngusulin buat panggil polisi. Mana kepalanya? Sahut Pak Sugeng. Itu Pak, kepalanya ada di bak mandi. Mbak Tita menjawab sambil menunjuk ke arah bak mandi. Semua penghuni kontrakan saling lihat-lihatan satu sama lain sambil menunggu ada yang berani buat lihat ke bak mandi. Akhirnya Pak Adang ngajuin diri buat lihat dan masuk ke kamar mandi. Wis, aku saja yang lihat. Pak Adang menawarkan diri dan masuk ke dalam kamar mandi. Semua penghuni kontrakan tertuju sama Pak Adang. Sampai sebagian ada yang menutup mata. Pas Pak Adang lihat ke dalam bak mandi, kepala yang diceritain sama Mbak Tita ini gak ada. Di bak mandi cuma ada air dan gayung. Iki loh Mbak, cuma ada gayung sama air aja di bak mandi. Gak ada kepala yang Mbak bilang. Gua dan penghuni kontrakan yang berada di tempat kejadian perkara merasa lega. Tapi Pak, tadi saya lihat beneran kepala manusia dan ada darahnya juga kok, sahut Mbak Tita. Pak Adang pun menjelaskan lagi ke Mbak Tita. Gini loh Mbak, mungkin si mbaknya ini lagi capek, jadi Mbak berhalusinasi. Akhirnya gue dan penghuni kontrakan balik lagi ke kamar masing-masing buat ngelanjutin tidur. Siangnya Mbak Tita ke kontrakan gue buat minta ditemenin karena emak dan adiknya lagi pergi ke pasar belanja dagangan, dan kakaknya Mas Dewo lagi kerja shift pagi. Gue akhirnya nemenin Mbak Tita di dalam kontrakan. Mbak Tita cerita kalau udah 3 hari ini dia ngerasa gak tenang, seperti ada yang mengintainya. Gue pun nenangin Mbak Tita. Gue bilang mungkin itu hanya perasaan Mbak Tita aja. Semoga Al cuma perasaan Mbak aja. Kamu udah makan Al? Kita masak mie yuk, ajak Mbak Tita. Gue pun mengangguk. Tapi sebelum masak mie instan, gue dan Mbak Tita sholat asar berjamaah. Mbak Tita jadi imamnya. Rokaat pertama gak ada yang aneh. Sampai memasuki rokaat ketiga, suara Mbak Tita terdengar kencang. Dari bacaan surah Al-Ikhlas mendadak berubah menjadi bacaan dalam bahasa Sunda. Asli gue merinding waktu itu.
Pengen udahin sholat, tapi ya nanggung kan, udah bentar lagi. Akhirnya gue lanjutin sholat sesuai bacaan yang gue yakini. Dan Mbak Tita masih dengan bacaan Sunda itu sampai rakaat terakhir. Gue yakin itu bukan surah Al-Quran, tetapi lebih ke mantra gitu. Pas salam, demi apapun gue loncat karena gue kaget melihat Mbak Tita berubah mukanya. Mbak Tita yang cantik berubah jadi sosok yang nyeremin banget. Pas salam, demi apapun gue loncat karena kaget gitu ngelihat Mbak Tita berubah mukanya. Mbak Tita yang cantik berubah jadi sosok yang nyeremin banget. Kulit wajahnya berubah putih pucat, matanya merah menyala. Sosok itu megangin tangan gue erat dan bilang, "Pergi mana? Awewe ya milik orang," ucap sosok itu sambil tertawa khas raja jin yang ada di film horor. Gue pun lari ketakutan ninggalin Mbak Tita di kontrakan sendiri. Sampai di kamar, gue ngelanjutin dulu sholat asar gue yang batal karena sosok tadi. Setelah tenang, gue cerita sama nyokap kejadian yang tadi. Tapi nyokap gue cuma bilang, "Mungkin kamu lagi ngayal yang enggak, makanya sholat yang bener," jawab nyokap gue. Malam harinya, gue dengar suara orang teriak-teriak. Semua penghuni kontrakan pun lari ke sumber suara. Ternyata dari kamar kontrakan emak. Gue dan penghuni lainnya ngelihat Mbak Tita duduk di bangku sambil teriak-teriak. Dia ngomong, "Iya awewe milik aing, milik aing. Pun geus waktuna, iya awewe bakal jadi pengikut aing. Sabab iya geus disebakeun ka aing." Sambil tertawa terbahak-bahak. Ya, tawa itu sama persis seperti tawa yang gue denger tadi siang saat sholat berjamaah bareng Mbak Tita. Emak, Mas Dewo, dan Andi kebingungan gak tahu harus gimana. Udah setengah jam lebih, Mas Dewo berusaha ngusir jin yang menguasai Mbak Tita dengan lafaz Allah, tapi gak juga keluar. Nyokap gue ngusulin buat ke Ustadz Ahmad, dia ahli ruqyah. Malam itu Ustadz Ahmad pun datang. Ustadz pun langsung meruqyah Mbak Tita. Setelah tenang, Ustadz memberikan air doa. Menurut Ustadz, jin yang menguasai Mbak Tita ini cukup kuat dan meminta Mbak Tita diruqyah di tempat atau rumah Ustadz Ahmad. Emak dan Mas Dewo pun mengiyakan. Beberapa minggu kemudian, Mbak Tita berhasil diruqyah. Tapi setelah berhasil diruqyah, gue ngeliat lagi Mbak Tita yang ceria, supel, dan ramah. Mbak Tita jadi sosok pendiam, pemurung. Sesekali dia ketawa, sesekali dia nangis. Emak pun sedih ngeliat keadaan Mbak Tita, ditambah badan Mbak Tita yang semakin kurus. Dokter pun mendiagnosa Mbak Tita mengalami penyakit kejiwaan. Ya, Mbak Tita divonis gila. Semua keluarga Mbak Tita terpukul. Karena Mbak Tita ini gak mengganggu, Mbak Tita pun dibiarkan di rumah. Emak selalu setia merawat Mbak Tita. Sampai suatu hari, ada seorang anak kecil yang memberitahu bahwa ada sosok jin jahat yang menunggangi badan Mbak Tita. Jin itu gak akan dengan gampangnya melepas tumbalnya begitu aja. Awalnya emak gak percaya sampai Mas Dewo mencoba membaca surah ayat kursi. Dan ya, jin itu menggelijang kepanasan dan meminta Mas Dewo menghentikan surah tersebut. Emak pun ke rumah Ustadz Ahmad meminta agar beliau meruqyah kembali Mbak Tita. Sayang, kala itu Ustadz sedang pergi naik haji. Gue setiap hari nengokin Mbak Tita. Asli, gue nangis ngeliat keadaan Mbak Tita yang sekarang. Badannya semakin kurus, perutnya buncit, dan miris banget. Malam itu, Mbak Tita pegang tangan gue erat banget sambil bilang kalau ini udah waktunya dia pergi. "Al, ini udah waktunya Mbak pergi. Maafin Mbak ya Al, kalau Mbak punya salah sama kamu." Semua keluarganya Mbak Tita dan gua pun ramai-ramai mengaji Yasin. Dan saat mengaji Yasin, Mbak Tita tertawa terbahak-bahak dan bilang jika ia menjadi pemenangnya. Matanya pun melotot ke arah gue seperti ingin menyampaikan sesuatu. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Mbak Tita menghembuskan nafas terakhirnya. Selesai pemakaman Mbak Tita, emak pun mengadakan pengajian. Banyak rekan-rekan kerja Mbak Tita yang datang melawat.
Entah mbak siapa namanya, gue lupa. Dia cerita kalau sebelum Doni resign dan mudik ke kampung halamannya, si Mas Doni ini sempat ngomong ke mbak ini kalau dia sakit hati sama mbak Tita. Entah sakit hati karena apa, si mbak ini gak paham. Cerita pun berlanjut saat Mas Dewo datang menyambut rekan kerjanya yang nyelawat. Menurut rekan kerjanya Mas Dewo, waktu itu dia shift malam. Dan teman Mas Dewo sempat lihat Mas Doni balik lagi ke kantor. Dia ke loker Mbak Tita dan melakukan hal-hal aneh seperti ritual. Temannya pun mengusir Mas Doni secara halus. Baru keesokannya saat di kantor, Mbak Tita mulai memiliki gelagat aneh. Terakhir, Mbak Tita mengalami kesurupan di kantor. Selesai yasinan, mendengar cerita tentang Mbak Tita, aku jadi ingat kejadian saat Mbak Tita meludahi cowok itu. Apa yang dimaksud Doni itu cowok yang gue lihat? Ya, walahu alam sih. Tapi kalau iya, asli dia jahat banget. Oke, sekian cerita mistis gue. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ceritanya kurang seram menurut kalian. Ceritanya creepy banget sih. Nyai bacainnya aja jadi merinding gini. Hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini ya, kalau ada orang yang suka sama kita dan kalian gak suka sama orang itu, saran Nyai sih jangan pernah putus asa ya buat menolak secara halus. Karena kita kan gak tahu ya hati orang tuh seperti apa. Oke deh, gue Nyai Mistis. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya ya, komen dan share guys. Dah.